Tapi kalau udah dengan lelaki ya, kebanyakan nih contoh nih ya, kita lelaki yang punya banyak uang pasti sedikit waktunya. Ya. Lelaki yang nggak ada uang pasti banyak waktunya. Waktunya, ya. Contoh nih ya, kenapa ya? Ini kita lelaki, kamu perempuan. Ketika lelaki itu susah, perempuan itu selalu bilang, kamu dulu ada waktunya dengan aku, waktu kamu susah. Sekarang kamu udah populer, kamu udah terkenal, uang kamu sudah banyak. Kenapa ya waktunya makin sedikit? Itu bagaimana kamu menyikapinya? Kamu suka yang mana? Lelaki banyak uang tapi nggak ada waktunya, atau lelaki banyak waktunya tapi nggak ada uang? Coba kamu pilih, jangan kamu alih-alihkan kemana, coba. Oke, kalau untuk itu semuanya ada ini ya, ada poinnya, dua-duanya ada poinnya. Oke. Yang ke satu, kalau misalkan lelaki itu banyak uang tapi nggak ada waktu, aku bisa memilih dia. Oke. Karena apa? Karena gini. Jadi ini gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak boleh kayak gitu, ya yang bener. Jadi kayak maksudnya kayak yang namanya kalau misalkan udah berumah tangga, memang betul. Memang kebutuhan tuh semakin meningkat ya. Iya betul. Nah, kalau untuk misalkan ini, untuk dekat-dekat ini, ya berarti kita prioritaskan dulu keuangan, finansial. Oke. Finansial itu untuk apa? Karena saya pun tidak mau punya, maksudnya kesetaraan, tentang kesetaraan sih ini. Tapi jangan dulu ke situ. Tapi yang poin utama yang pasti sedikit waktu, banyak uang. Intinya yang banyak uang. Iya. Itu aja. Karena dengan uang bisa menyelesaikan semua persoalan, betul? Persoalannya apa dulu? Dengan uang akan membeli kesenangan, betul? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kalau gitu apa yang bisa membeli seseorang dengan kesenangan kalau bukan uang? Selain uang apa? Gini kan ada kebutuhan batin sama kebutuhan yang lain gitu. Oke, sekarang begini. Selain uang, yang bisa membeli kesenangan manusia itu apa? Selain uang. Kan aku bilang tadi uang yang bisa membeli kesenangan orang. Sekarang selain uang apa? Coba kamu sebutin. Nanti kita tes. Kamu bilang kan tadi bukan uang. Sekarang coba kamu jawab selain uang yang bisa membeli kebahagiaan orang. Yang bisa membeli kebahagiaan orang. Oke. Hidup bersamanya. Hidup bersamanya, oke. Kamu pernah nengok nggak orang yang hidup bersama berdua gitu terus? Mereka. Wah, aku udah mulai ngerti ini, mulai ngerti ini. Bentar, aku ngambil dulu minum. Pak Ijo, komen yang baik-baik. Kita ini orang baik-baik ya, yang komen baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Kalau kalian komen jahat, alhamdulillah kalian jahat. Jadi gini, Mei, banyak orang di luar mengatakan uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Terus kamu bilang tadi selain uang yang bisa uang nggak bisa membeli kebahagiaan, kamu bilang belum tentu kan kamu bilang tadi. Jadi aku tanya apa yang bisa membeli kebahagiaan orang? Hidup bersama, kamu bilang. Banyak orang yang hidup bersama, tapi mereka itu nggak bahagia juga. Karena kan dasarnya gini, kalau kamu pengen uang banyak, kamu harus mensedikitkan waktumu. Karena kenapa? Mencari uang itu kan pasti memerlukan waktu banyak kan? Tapi gini, ketika ada seseorang bilang kebahagiaan dengan dapat uang nggak bisa memberikan kebahagiaan, aku kasih contoh ya. Aku nggak sering lah, tapi aku pernah beberapa kali, mungkin beberapa 5 ataupun 6 kali memberikan uang ke orang. Jarang orang itu bersedih. Tidak pernah. Bahkan aku pernah melihat orang yang lagi murung. Ini pernah aku jadikan diriku sendiri ya. Lagi murung, lagi sedih. Ketika aku datang, Pak, Bapak pilih 1 juta atau 2 juta. Tahu nggak? Tadi lagi murung, lagi pening, lagi mikirkan apa gitu kan. Begitu kita kasih pilihan kayak gitu, ini serius, iya serius, ambillah. Langsung senang dia. Masya Allah. Karena kan suatu kebutuhan. Iya, betul. Berarti itu adalah tanda uang itu bisa memberikan kebahagiaan buat orang. Iya, betul. Betul kan? Tapi kalau Pak,
pernah juga kalau kamu bilang tadi kebersamaan, Pak, Bapak kenapa di luar ya? Kenapa di luar panas-panas gini bekerja? Iya, kalau saya di rumah, saya pun pusing, anak nggak tahu mau makan apa. Ya, Minta uang, mending saya di luar. Jadi gini, intinya perempuan itu butuh lelaki yang ada beruang atau lelaki yang selalu ada untuk dia? Ini tuh jebakan, cuman gini. Kalau yang beruang, Oke. pasti kehidupan tercukupi. Iya. Tapi yang selalu ada, Minusnya pasti ada risiko dong. iya ada risiko. Iya ada risiko. Cuman kalau Jangan nih dibaca komen. Oke, sekarang begini. Kamu banyak oke ya. Aku nggak tahu finansial kamu gimana. Kalau finansial kamu banyak, ya ini perempuan ya. ya Contoh, aku ada survei ya. Kebanyakan, aku ini hanya memberitahu sedikit. Kalaupun salah maaf ya teman-teman. Kebanyakan aku melihat lelaki, sejahat-jahatnya lelaki pasti mencari istri perempuan yang baik. Ya, lelaki ini jahat, tapi sejahat-jahatnya lelaki aku tengok di luar sana. Kenapa dia mencari istri pendamping hidupnya yang baik? Betul nggak? Betul. Ya. Nah sekarang kalau kalian perempuan, sejahat-jahatnya perempuan ada nggak rasa ingin mencari lelaki yang baik? Gini, kalau perempuan, kalau lelaki salah pilih perempuan, lelaki bisa mengarahkan karena lelaki itu pemimpin. Oke. Tapi kalau perempuan salah pilih laki-laki, hancur sudah kehidupannya. Perempuan salah pilih laki hancur sudah. Iya, karena kan laki-laki itu seorang pemimpin. Terus kalau misalkan egonya laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan loh. Kalau misalkan perempuan mengikuti kan harus menurut, sedangkan kalau perempuan itu harus menuruti laki-laki karena kan istri yang baik itu, istri yang soleha itu Ya. menurut kepada sang suami. Itu betul. Oke, itu statement kamu. Tapi kamu pernah nggak tengok di tahun 2024 ketika perempuan finansialnya lebih baik daripada seorang laki-laki, kayaknya aku belum pernah jumpa saat ini dia mau mendengarkan seorang laki-laki. Contoh, kan aku bilang tadi, kalau kamu finansialnya lebih baik, aku laki-laki finansialnya aku lebih baik. Itu rata-rata biasanya, Pak, tolong ya Pak jemput anak. Pak, tolong ini Pak. Semua tolong. Karena kenapa? Finansial perempuan lebih baik. Betul. Jadi kalau aku ya mungkin banyak juga salah. Tapi rata-rata seseorang akan mengendalikan seseorangnya itu karena uang. Percaya nggak? Gimana? Seseorang akan mengendalikan orang lain itu karena uang. Contohnya, kamu punya circle kawan-kawan kamu. Kalau kamu lebih banyak uang, pasti mereka itu akan Menghargai. bukan menghargai, pasti kamu akan lebih mudah mengendalikan mereka. Betul. Ayo teman-teman, aku nggak mau ngumpul di sana. Restoran sana nggak enak, restoran B aja lebih enak dan lebih mewah. Kalian datang aja ke sini, nanti aku bayarin deh semua. Pasti mereka ikutin. Tapi coba kalau kamu nggak ada duit, kamu nggak bisa berkuasa, nggak punya kekuasaan. Contoh, teman-teman, restoran sana jauh, aku nggak ada uang untuk ke sana, motorku nggak ada habis bensin, ini mau ke sana. Yuk yang dekat rumahku saja yuk. Pasti kebanyakan nggak mau. Terus gini, intinya perempuan itu harus matre atau tidak kalau menurut kamu? Harus. Harus ya. Alasannya? Gini, kalau kan itu kalau misalkan untuk ke jenjang kesetaraan itu ya, kalau misalkan mohon untuk typing yang baik. Harus baik. Kalian tengok ya, harus matre nih. Gini, Memang harus matre. Perempuan tuh harus matre. Supaya apa? Laki-laki itu harus bekerja. ke satu mungkin itu, keduanya mungkin karena aku juga bekerja kayak ya Allah. Ya tahu. Emang ternyata dari dulu
Ci ini nggak ada perubahan ya. Perubahan gimana? Maksudnya tetap aja setiap live itu selalu seperti ini gitu. Iya kan aku memang kontennya aku kan main YouTube. Aku kan dasarnya di YouTube. Aku itu memang wawancara seperti ini. Ya. Jadi biasanya memang aku sering memberikan pertanyaan. Aku suka berbicara. Iya. Kadang-kadang aku juga salah. Tapi aku dari kesalahan aku akan belajar. Contohnya, ya kan? Contohnya, bagaimana menurut kamu seorang yang berpenampilan muslimah sering-sering melihat cewek live-live di TikTok kayak gini, baik atau tidak menurut kamu? Baik atau tidak? Terus ada lagi yang bermuslimah soalnya kan joget-joget di TikTok, gimana pandangan kamu? Untuk maksudnya kalau untuk hijab itu memang aturan. Ya. Berarti kita tidak bisa menyalahkan dirinya, tidak bisa menyalahkan hijab, tapi akhlaknya seperti apa? Mungkin cuman bisa kayak memberitahu, memberi saran kayak gitu. Tapi kalau untuk menjudge orang itu seperti apanya, apa ya? Ada suatu aturan juga. Maksudnya kayak aku nggak bisa ngejudge nih. Kamu kok live terus padahal kamu kan berhijab gini ya. Nah, no. Karena kan yang dilakukan juga kayak gimana, maksudnya ini positif atau enggaknya kan. Iya betul. Umi ini banyak nih viewsmu datang ke aku. Kasihan Umi kami dibully viewers banget, bahas yang lain saja kata dia. Umi, berarti wah aku suka lagu kamu yang bersyukur setiap waktu. Oh ya, bagus. Lagu itu aku ciptakan sebagai motivasi. Terus itu bukan lagu yang terbaru aku, ada lagu yang baru aku itu namanya Redup Bukan Padam. Ya kalau kita bermain sosial media, ketika kita mungkin nama kita belum melejit, intinya kalian jangan sampai padam. Terus saja berkembang, nanti one day akan meledak lagi. Aku berpikir seperti itu. Mei. Ya. Boleh nama pertanyaan nggak, Mei? Apa tuh? Kita nggak ngebahas laki-laki kaya ataupun laki-laki humoris lah. Kita bakal ngebahas kalau kamu perempuan tampilanmu soleha kayak gini, suka lelaki yang perokok atau yang enggak? Perokok atau enggak? Yang itu aja boleh? Kalau itu masih lebih kayak ke apa? Enggak, ini kamu harus jawab jujur dari tengok sama penonton kamu. Kamu tuh suka lagi yang ngerokok atau yang enggak? Kebetulan pasangan aku sekarang merokok ya. Ya, maksudnya? Iya. Kayak agak ada ininya. Iya, gimana? Kamu gimana? Kamu dalam hati mana tahu pasangan kamu mendengarkan ini dari yang buruk jadi dia itu menjadi baik. Betul kan? Kan nggak ada masalahnya kamu membahas di sini kan? Gimana, Mei? Kamu suka lelaki yang merokok atau yang tidak? Terima kasih Maharojuni. Ya kalau mau dengar YouTube boleh. Mei, gimana Mei? Nengok viewer dia nengok. Enggak sih. Setiap pertanyaan dan setiap jawaban itu selalu ada. Setiap jawaban itu kan nih pertanyaannya selalu dua ya. Iya. Tiap keduanya itu ada plus minusnya. Iya betul. Sekarang gini statement kamu gitu loh. Kalau statement aku kan maunya statement kamu. Karena cowok aku merokok ya aku nggak ada masalahnya gitu untuk merokok gitu. Oh nggak ada masalah ya. Suka berarti dengan laki-laki merokok ya. Oke. Menurut kamu merokok itu sehat atau enggak? Enggak. Nah terus kok suka? Gini ya. Menurut aku rokok itu tidak memengaruhi ke karakter fisik, ke karakter sikapnya gitu, nggak terlalu ini. Enggak, aku enggak. Karena merokok itu orang suka ngerokok tuh karena apanya dulu gitu. Iya. Ya, kita tahu rokok itu larangan, bukan larangannya itu karena kesehatan. Oke. Ya, karena kesehatan gitu. Ya. Sekarang kan pertanyaannya itu kan simpel. Kamu suka lelaki yang merokok, oke, tak apa, nggak masalah.
Ya. Tak ada problem, okay? So, sekarang aku nak tanya, merokok itu baik ke tidak? Kau jawab tak baik, betul. Tapi satu lagi, kenapa kamu mau dan suka sama orang yang merokok kalau kamu tahu itu tidak baik? Apa saya harus membenci satu orang hanya karena satu hal yang tidak saya suka? Padahal banyak yang saya suka dari dirinya. Jadi nggak cuman karena satu yang nggak suka saya jadi membenci orang itu. Isi. Jadi gini bahasanya, kan nggak mungkin saya membenci seseorang karena satu kesalahan dia. Masa dari sekian banyak kebaikan yang ada pada diri dia, harus saya membenci dia karena dengan satu kesalahan, betul? Iya. Iya, betul gitu. Betul. Oke, yang penting mah banyak duit ya. ini komentar netizen nih, bukan saya nih. Oke, by the way kan, tapi kan kebanyakan kalau aku survei kebanyakan perempuan itu memang iya banyak yang suka lelaki nggak merokok, tapi walaupun realitanya pasangan mereka merokok. Bang, udah bang, jangan ngada-ngada pertanyaannya. Tapi memang keren, meme ini keren. Ini aku tengok nih komentar ini benar Mei. Maksudnya sudah jadian sama Sanut atau sudah menikah atau sudah berkeluarga atau belum? Iya. Atau masih couple? Sudah ada status. Oh, status maksudnya? Ya, kita memang pacaran. Oh, couple ya? Iya, couple. Oke. Kalau bahas couple boleh? Tidak. Kalau bahas couple tidak boleh. Siap. Kita bahas apa ya nanya? Aku perlu meluruskan dulu. Disclaimer yang maksud aku tuh kayak gini ya. Karena kan tadi banyak yang typing juga. Maksud aku kayak gini. Karena biasanya betul orang yang banyak uang pasti mudah mengendalikan seseorang. Karena merasa banyak uang kayak jejelin aja uang, dia gak bakalan takut kehilangan gua. Nah terus yang aku maksud kayak gini, gak semua wanita seperti itu. Gak semua wanita mau merasa feeling lonely. Dia hanya berpacaran dengan uangnya saja, tapi batinnya tidak tersentuh. Itu yang aku maksud. Uang memang betul segalanya, cuman kayak ngerasa feeling lonely aja kalau dijejelin uang terus. Buktinya kan? Betul Bu. Nah, disclaimer-nya udah kayak gitu aja gitu. Iya, ini banyak nih yang komen, Bang, jangan mandang wanita karena uang. Mandang wanita jangan karena uang. Kayaknya kalau seseorang ya, aku kalau nengok meme ini tampilannya, kalau nengok meme, orang itu bakal nggak mandang uang. Kalau aku jadi laki-laki, kalau mandang meme bukan mandang uang. Pasti mandang yang pertama, ya fisiknya oke, terus mukanya oke, terus soleh, maksudnya bagus, dalam berpenampilan bagus, cantik, nampak dia ini orang Islam, ya kan? Kalau kayak aku tampilannya belum tentu Islam, tapi kecuali aku pakai songkok tadi, betul kan? Tapi kalau kayak meme ini nampak Islam, jadi kalaupun masuk mesti beri salam, assalamualaikum me, betul kan me? Jadi kadang-kadang kalau jumpa wanita seperti ini kita bakal lebih menghargai, nggak langsung peluk. Makanya saya pertanyaannya pelan-pelan, Bang, kenapa rambut warna-warni? Boleh, rambut warna-warni ini menurut saya, pandangan saya, ya ini adalah fashion sebagian daripada saya. Kalian boleh tanya saya, boleh, tapi saya saat ini bukan cocok untuk bertanya. Aku mau tanya Om Meme dulu karena dia baru masuk. Boleh Me? Kalau nggak kamu tanya aku juga boleh Me, serius. Ganti-gantian tanya boleh. Enggak deh. Kalau nggak gini, aku tanya tentang Cepsen, boleh?
motonya. Kamu kenal Chef Sanut gimana? Awalnya kenal. Bentar. Aku juga mau nanya nih. Ini Islam. Kalau tadi kan bilang katanya ngerokok itu merusak kesehatan. Bagaimana dengan lelaki yang memakai kalung, memakai gelang? Perhiasan. Oh ya, jadi gini, ini kan statement masing-masing. Ya. Betul. Gelang ini boleh. Ini bukan emas. Ini sebagian daripada fashion. Di dalam hadis juga dikatakan, seorang muslim itu berpenampilanlah rapi, wangi. Dan ini mungkin salah satu saya ya. Ini adalah cara saya untuk menampilkan bahwasanya saya menarik. Benar nggak? Tahu nggak? Kalau kalian belajar, mungkin kamu juga belajar. Coba tanya guru. Pasti disuruh penampilan wangi, rapi. Keluarlah, menyapai orang-orang. Karena kenapa? Itu adalah sumber daripada rezeki. Mungkin kalau saya tadi buruk-burukan, acak-acakan, orang pun nggak akan melihat saya. Karena itu menurut saya ya sebagian daripada daya tarik. Betul. Kalau statement saya salah, ya ini kalau statement saya salah, anggap aja kalian itu seperti makan ikan. Jadi kalau kita orang baik, orang pintar, waktu makan ikan kan tulang nggak kita makan, betul? Yang kita makan apa? Daging kan? Dagingnya kita makan, tulangnya kita buang. Begitu juga dengan statement saya. Kalau statement saya salah, yang salah dibuang. Kalau benar, ambil yang benar. Cemana, Mei? Mei? Ya. Jangan, boleh kamu mau tanya juga boleh. Sekarang gantian bertanya, Mei. Tapi ini bentar lagi asar. Aku mau. Ya, sebenarnya aku pengen tahu juga cerita kamu kenal sama Senut tuh gimana. Aku kenalnya di live. Live-nya kayak gini? Ya. Udah lama? Setahun? Ya. Udah pernah ketemuan? Bahkan udah kenal keluarga. Oh, berarti udah kenal lama baru ketemuan gitu? Itu gimana? Ya. Sanut kan bagus suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sholatnya bagus kan? Bacaan-bacaannya bagus kan? Betul kan? Menurut kamu, Mei? Oke, Mei. Lebih bagus mana? Laki-laki yang covernya Islam, tapi di dalam hatinya tidak Islam. Ada juga lelaki yang covernya tidak Islam, tetapi hatinya Islam. Kamu suka yang mana? Kalau untuk itu lebih baik yang hatinya Islam, covernya tidak Islam, tapi alhamdulillah saya mendapatkan keduanya. Covernya Islam, hatinya juga Islam. Iya, kalau bisa dapat dua-duanya, betul ya. Mei, jadi setelah ketemu, berapa lama udah kenal sama Chef Senut baru ketemuan? Aku lupa sih, cuman prosesnya lama, berbulan-bulan. Jadi udah berbulan-bulan baru ketemu. Berbulan-bulan baru ketemu ya. Siap. Ketemu. Kamu apa sih yang kamu suka dari Chef Sanut? Aku kan kemarin waktu live waktu pernah kenal dia juga udah. Kalau kamu sukanya apa dari dia? Kalau rasa suka itu nggak bisa diungkapkan hanya karena aku suka karena apa-apa. Kalau aku kayak maksudnya udah tanpa alasan aja. Oh, udah nggak ada alasan, udah rasa suka ya. Siap. Kalau aku suka sama Chef Sanut karena bacanya bagus. Karena itu pula yang aku tahu, yang lain aku nggak tahu. Dia sholawatnya oke. Aku tengok kayaknya sepertinya dia ini santri ya. Ya. Oke, good. Privasi gufron Rencana kapan? Kalau untuk itu saya belum bisa ngasih tahu. Oke, kira-kira udah ada titik-titik keseriusan? Ada. Good. Tahun ini atau tahun depan atau tahun ke depan? Itu privasi kami. Oh, ini ada yang bilang nih, ini istri Ana ini. Kalau udah pro akhirat, tampan nggak akan dipandang. Oh, Mia, ya pun bisa pro. Sholawat nggak kalah sama Chef Sanut.
Enggak, sorry. Mei, ini kebetulan saya udah berkeluarga, Mei, jadi ada masuk istri. Dia yang komen nih, kepo katanya, siap, mau pelia. Mei, ada yang mau ditanyakan lagi dengan aku? Nanti kalau aku tanya, jadi kata orang ini kepo nih, wah jangan kepo lah. Aku jujur nggak tahu banyak tentang Chef Senut, serius. Cukup. Ya, jadi kalau aku tanya-tanya salah, Mei, aku minta maaf ya, Mei. Ya. Ya, Mei ya. Ya. Boleh tanya sekali lagi nggak, Mei? Mau nanya apa lagi? Apa yang kamu harapkan dari Chef Senut? Yang aku harapkan dia tetap menjadi sosok yang sederhana, tetap menjadi pribadi yang baik, bahkan lebih baik lagi mungkin ya, karena sejauh ini kepribadiannya sangat baik. Oke. Jadi kalau ada datang seseorang lelaki lebih baik daripada Sanut, bagaimana dengan kamu? Saya bakalan tetap memilih Chef Sanut. Kenapa? Alasannya? Ya alasannya karena saya masih terikat dengan beliau. Oh, sudah terikat. Ya nggak mungkin kalau misalkan udah tahu saya masih sama pacar saya, terus ada orang yang katanya lebih baik. Kita belum tahu kan orang itu. Oke, kalau misalkan datang seorang laki-laki yang kesatria, dia datang langsung melamar kamu, bagaimana? Karena saya terikat, saya tetap dengan pacar saya. Oke, kan kalau pacaran belum terikat. Ya tetap saja, belum ada klausur, belum ada perpisahan. Kita harus tetap dengan satu orang dulu, jangan karena ada yang lebih meninggalkan yang lama. Oke, kan Kayaknya udah mau adzan ya. Saya mundur. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. terima kasih udah invite aku ya, Mei. Salam kenal ya, Mei. Ya. Semoga murah rezeki, semoga langgeng sama Chef Sanut, semoga makin baik hubungan kalian, semoga cepat ke jenjang yang lebih baik. Benar. Aku cuma saran sakit sedikit sama aku karena tampilan kamu muslim. Ini maaf nih, maaf ya, jangan gara-gara statementku ini jadi nggak berkawan. Sebaik-baiknya orang Islam adalah orang yang tidak pacaran. Sebaik-baiknya orang Islam adalah orang yang cepat melaksanakan pernikahan. Memang tampangku seperti ini, sebenarnya nggak layak ngomong ini, tapi kalau kita berilmu dan beragama pasti paham. Oke, Mei, thank you ya, Mei. Mei, salam kenal. Kalau ada kata-kata yang aku keluarkan mungkin nggak cocok, jangan diambil ya, Mei ya. Karena kenapa? Kayak aku bilang tadi, makan ayam, makan ikan, makan dagingnya, jangan makan apa namanya, tulangnya. Betul ya, Mei? Iya. Pasti manusia ada baik ada buruknya. Mei, selamat, semoga. Mei, izin follow. Thank you, Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.